Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin, NIM 05248812, Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ UT Mataram. Di video kali ini saya akan mempraktekkan tugas 3 jaringan komputer, yaitu Cisco Packet Tracker. Selamat menonton. Baik, ini adalah tugas 3 jaringan komputer, yaitu ada 4 nomor atau 4 soal seperti yang terlihat di video. Kemudian langsung saja kita buka aplikasi yang sudah diinstal di laptop. Dan ini adalah tampilan dari Cisco Packet Tracker yang akan kita gunakan untuk praktek. Soal yang pertama yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Kita masukkan 4 buah PC atau komputer, kemudian 1 buah switch, dan kita hubungkan menggunakan kabel yang otomatis saja biar lebih mudah. Kita klik PC 1, kemudian masuk ke config, kemudian ke Ethernet, dan kita isikan IP address-nya. IP address yang saya pakai yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita copy agar mempermudah pekerjaan berikutnya. Lakukan hal yang sama pada PC 2 sampai 4. Hanya saja angka terakhir pada IP address dirubah secara berurutan. Untuk mempermudah, kita rename PC 1 sampai 4 menjadi komputer 1, komputer 2, komputer 3, dan komputer 4. Kemudian kita lakukan ping pada semua PC dengan masuk ke desktop, kemudian pilih command prompt, kita ketik ping dan IP address yang telah kita buat tadi yaitu 192.168.1.2, karena ini merupakan IP address dari PC 2. Dan jika tampilannya seperti ini artinya ping yang kita lakukan berhasil. Lakukan ping pada PC berikutnya dengan memasukkan ping dan IP address pada PC 3 dan 4. Kita ke soal nomor 2 yaitu buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kita masukkan 1 buah server, kemudian hubungkan dengan kabel. Dan kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.5. Di bagian service, kita edit indeks HTML-nya seperti di video. Kita rubah menjadi server ditemukan untuk mempermudah di akhir nanti. Kemudian kita uji apakah semua PC bisa mengakses layanan HTTP servernya dengan cara seperti yang ada di video. Lalu masukkan IP address server yang telah kita buat tadi dan berhasil. Ulangi langkah yang sama pada semua PC. Dan ya, semua PC berhasil mengakses layanan HTTP servernya. Kita ke soal selanjutnya yaitu nomor 3, buatlah 1 buah server DNS dan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Setelah kita menambahkan 1 buah server, kita masuk ke config yaitu Ethernet dan kita buatkan IP address-nya. Lalu kita ke service, kemudian DNS, jangan lupa diaktifkan atau di-on-kan, kemudian tambah nama, kemudian address, lalu add atau tambahkan. Berikutnya adalah masukkan DNS server yang telah kita buat tadi ke semua PC. Masuk ke config, kemudian setting, masukkan DNS server yang telah kita buat tadi, dan kita copy saja untuk mempermudah nantinya.
Ulangi langkah pada PC pertama tadi ke PC 2, 3, dan 4 seperti yang ada di video. Langkah selanjutnya yaitu pengujian apakah semua PC bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. URL yang kita masukkan di sini adalah nama yang kita buat pada saat pembuatan DNS tadi. Soal nomor 3 sudah berhasil, dan selanjutnya kita ke soal nomor 4, yaitu buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Setelah seperti ini, agar kedua jaringan yang di atas dan di bawah dapat terhubung, yang perlu kita lakukan adalah seperti yang ada di video. Pada Ethernet per 0, di bagian port status kita on-kan, kemudian kita buatkan IP address. Lakukan hal yang sama pada Ethernet 0 per 1. Dan pastikan IP address Ethernet per 0 dan per 1 itu berbeda ya. Selanjutnya kita buatkan IP address pada DNS server seperti yang ada di video. Di bagian setting kita juga masukkan default gateway dan DNS servernya. Lakukan langkah yang sama pada server ilkom.com seperti pada DNS server tadi. Dan kita edit pada bagian service yaitu index HTML, kita rubah pada bagian ini menjadi ilkom.com sukses diakses. Selanjutnya yaitu PC0, langkahnya sama persis seperti pada langkah DNS server dan ilkom.com tadi. Selanjutnya kita ke jaringan yang berada di bagian bawah, dan langkah-langkahnya pun sama saja dengan jaringan yang berada di bagian atas. Hanya saja yang membedakannya yaitu IP address-nya. Apabila masih kesulitan dalam membuat IP address, default gateway atau DNS server, bisa mengikuti IP address atau yang lainnya seperti yang saya pakai untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Jangan lupa pada bagian index HTML ini kita rubah bagian ini menjadi pendilkom.com sukses diakses. Berikutnya kita klik pada DNS server, kemudian service, bagian DNS kita on-kan, kemudian kita buat nama untuk research record. Itu yang pertama saya pakai ilkom.com, kemudian kita masukkan IP address, kita add, kemudian yang kedua yaitu pendilkom.com, masukkan IP addressnya juga, kemudian kita add. Tahap terakhir yaitu melakukan perintah-perintah yang sudah ditetapkan. Pertama yaitu ada ping dari komputer PC0 ke PC1, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Dan ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Dan ya, kedua ping yang kita lakukan semuanya berhasil. Perintah ketiga yaitu buka web browser akses ilkom.com dari PC1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Dan berhasil. Berikutnya langkah terakhir yaitu buka web browser akses pendilkom.com dari PC0, pastikan halaman pendilkom.com harus terbuka. Dan ini juga berhasil.
Baiklah, kita sudah menyelesaikan tugas 3 jaringan komputer ini dan semuanya berhasil. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.